Siapa di sini yang pernah merasakan rasanya ditolak? Misalnya, teman atau sahabat yang biasanya bermain bersama-sama kamu terus, belajar sama kamu, di sekolah selalu bareng-bareng, bahkan mungkin chatting di handphone, telepon-teleponan, main game online bareng. Tiba-tiba satu hari berkata, aku gak mau main lagi sama kamu, aku gak suka sama kamu. Pernah gak? Atau mungkin kamu sedang perlu sekali untuk dibantu. Kamu mencoba untuk datang ke seseorang yang menurutmu seharusnya bisa menolong kamu. Tapi orang itu berkata, aku gak bisa bantuin, aku lagi repot, aku lagi sibuk. Minggir. Pernah gak? Gimana rasanya ditolak? Gimana sih rasanya? Pasti sedih ya, kecewa. Bahkan mungkin kita berpikir, apa ya salahku ya? Kenapa ya kok dia menolak aku? Kadang-kadang orang-orang terdekat kita bisa menolak kita. Sahabat kita, saudara kita, bahkan mungkin orang tua kita. Mungkin mereka sedang capek sekali atau sedang banyak kerjaan. Begitu banyak pekerjaan yang harus mereka urus. Jadi ketika misalnya kita datang kepada mereka, minta bantuan, mereka bilang, aduh nanti, mami masih sibuk, papi masih sibuk. Kamu ditolak. Bagaimana rasanya? Walaupun orang-orang di sekitar kita bisa menolak kita, dan itu menyedihkan hati kita, tapi Allah berjanji kepada kita. Ini janji Allah. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Allah tidak akan menolak anak-anaknya. Satu kali lagi ya. Allah tidak akan menolak anak-anaknya. Ini berarti apa? Ketika kita datang kepada Allah, berdoa, memohon pertolongannya, bahkan minta pengampunan dari Tuhan karena dosa yang sudah kita lakukan, Allah tidak akan menolak kita. Allah tidak akan menolak anak-anaknya. Ini janji Allah. Kita baca ya di Yesaya 49 ayat yang ke-14. Yesaya 49 ayat yang ke-14. Sion berkata, Sion ini adalah nama lain untuk Israel. Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Jadi bangsa Israel ini adalah bangsa yang keras kepala. Mereka hidup diberkati Tuhan. Mereka ini bangsa pilihan Tuhan. Dilindungi, dikasihi, dijagain. Tapi seringkali mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka meninggalkan Allah. Mereka memilih untuk menyembah, berdoa kepada Allah yang lain. Setelah itu mereka akan dihukum oleh Tuhan. Tapi setelah dihukum dan kehidupan mereka dipulihkan, mereka berdosa lagi. Ampuni lagi. Berdosa lagi dan begitu seterusnya. Itu bangsa Israel. Jadi mereka berpikir, wah jangan-jangan kali ini Tuhan telah meninggalkan mereka dan telah melupakan mereka. Itu pikir mereka. Tapi apa kata Tuhan? Kita lihat di ayat selanjutnya. Yesaya 49 ayat yang ke-15 dan ke-16. Ini kata Tuhan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku, yaitu Tuhan, tidak akan melupakan engkau. Ayat yang ke-16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Wow, ini janji Tuhan. Sekalipun ada orang-orang yang meninggalkan kita, melupakan kita, menolak kita,
Tapi Allah berjanji bahwa Dia tidak akan melupakan. Allah berjanji Allah tidak akan meninggalkan dan Allah tidak akan pernah menolak kita, anak-anaknya. Nah, sadar nggak kamu? Kita ini sama loh seperti bangsa Israel. Kita ini mudah sekali melupakan Allah. Mungkin ketika sedang hidupnya kita diberkati, sedang mengalami banyak hal yang indah, tiba-tiba kita lupa kepada Allah. Kadang-kadang kita jadi sulit mentaati firman Allah. Kita ini lemah, seperti bangsa Israel juga. Tapi Allah berjanji, Allah tidak akan menolak kita dan tidak akan meninggalkan kita. Bahkan Allah dengan senang hati akan menerima kita lagi ketika kita datang kepada Dia dan minta ampun lagi. Alkitab menceritakan kepada kita sebuah kisah yang indah, sangat indah. Bahkan Allah sengaja memakai kisah ini untuk apa? Untuk menceritakan dan mengajar kepada kita tentang kesetiaan Allah. Allah memakai kisah ini untuk menunjukkan betapa Dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini adalah Hosea. Hosea adalah seorang nabi Allah. Nabi itu adalah orang-orang yang punya tugas khusus untuk mendengar pesan dari Allah dan menyampaikannya kepada bangsa-bangsa, kepada orang lain. Tapi hari itu Hosea dapat sebuah tugas dari Allah yang lain dari yang lain. Hosea disuruh menikah oleh Allah. Bayangkan ya, menikah itu seharusnya adalah berita yang membahagiakan. Kita selalu bersuka cita ya, kalau terima undangan pernikahan rasanya happy, rasanya ikut bersuka cita dengan orang yang akan menikah. Kak Intan sudah menikah. Kalau Kak Intan ingat-ingat dulu waktu mau menikah rasanya happy, membayangkan akan hidup dengan orang yang Kak Intan kasihi, akan punya anak-anak bersama-sama dengan dia, akan melayani Allah bersama-sama dengan dia. Rasanya happy sekali, semangat waktu mau menikah. Bahkan Kak Intan juga yakin nih, dia orang yang baik, orang yang cinta Tuhan, orang yang cinta sama Kak Intan. Rasanya yakin nih, happy, dia orang yang tepat untuk Kak Intan. Tapi Hosea dapat tugas, dapat perintah dari Allah bukan untuk menikah dengan perempuan yang baik, dengan perempuan yang setia. Bukan. Hosea malah dapat perintah yang sebaliknya, yaitu dia harus menikah dengan perempuan yang tidak setia, yang hidupnya jahat, yang hidupnya tidak cinta Tuhan. Dan inilah Hosea menikah dengan seorang perempuan yang namanya Gomer. Gomer ini tidak cinta Tuhan. Gomer ini perempuan yang tidak setia. Gomer ini perempuan yang hidupnya jahat. Perempuan yang sudah menyia-nyiakan hidupnya. Dan kepada perempuan inilah Hosea menikah. Allah bahkan menyuruh Hosea untuk punya anak dengan Gomer. Allah berkata, hasilkan anak-anak yang juga tidak setia, anak-anak yang juga jahat, anak-anak yang juga tidak mencintai Allah. Itu tugas yang berat untuk Hosea. Dan benar, ketika Hosea sudah menikah dengan Gomer, bahkan mereka punya 3 orang anak, Gomer, istri Hosea, meninggalkan dia. Gomer pergi dan meninggalkan Hosea dan juga 3 orang anaknya. Dia pergi gitu aja. Dia pergi dengan orang lain yang bukan suaminya. Gomer sudah berlaku tidak setia. Dia sudah begitu jahat kepada Hosea. Gomer sudah melakukan hal yang tidak setia kepada Hosea. Tapi seperti itulah kita juga. Kita sering kali tidak setia kepada Allah.
kita mudah sekali menyedihkan hati Allah. Kita mudah sekali memilih atau menyenangi hal-hal yang lain selain Allah. Berapa banyak waktu-waktu yang kita pakai untuk hobi kita? Berapa kali kita lebih memilih untuk melakukan hal lain daripada beribadah, daripada membaca Alkitab kita, daripada berdoa kepada Tuhan? Coba pikirkan baik-baik. Kita juga seringkali gagal mentaati firman Tuhan. Kita seringkali bahkan memilih untuk tidak mentaati firman Allah. Kita tahu apa kata firman, tapi kita memilih untuk tidak mentaati firman Allah. Atau mungkin kita sulit untuk percaya kepada Allah. Semua itu membuat Allah sedih. Itulah kita. Tetapi melalui kisah ini, Allah mengajar kepada kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah menyuruh Hosea mencari Gomer. Gomer sudah jadi budak. Dia sekarang sudah dibuang. Tapi Allah mau Hosea membeli Gomer. Bukan untuk menjadi budaknya, tapi diambil kembali, direbut kembali, dibeli oleh Hosea untuk menjadi istrinya lagi, menjadi kekasih Hosea lagi, menjadi kesayangan Hosea lagi. Sekarang Gomer bukan seorang budak lagi, tapi dia sudah dibeli dan kembali kepada Hosea, menjadi kesayangan Hosea lagi. Itulah kamu dan Kak Intan. Allah melalui Yesus telah membeli kita dengan darah Yesus yang mahal. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi budak lagi, tidak menjadi budak dosa lagi, tetapi kita menjadi kesayangan Allah, menjadi anak-anak Allah. Itulah yang Allah lakukan. Hari ini, ayo datang lagi kepada Allah. Kak Intan mau ingetin kita semua betapa Allah mencintai setiap dari kita. Allah telah membeli kita dengan darahnya yang mahal melalui karya salib Yesus, dan kita sudah menjadi anak-anaknya. Sekarang Allah mau supaya kita hidup mengasihi Allah, hidup sebagai anak-anak Allah, mentaati firman-Nya, datang kepada Dia. Ayo, akui di hadapan Allah, aku perlu Engkau, Yesus. Datang kepada Dia. Allah tidak pernah menolak anak-anaknya yang datang kepada Dia. Tidak pernah. Allah justru senang sekali ketika anak-anaknya datang kepada Dia, mengakui, ya, aku perlu Engkau Tuhan, tolong aku. Tuhan, aku perlu pengampunan-Mu. Allah tidak akan pernah menolak anak-anaknya yang datang kepada Dia. Ayo kita berdoa. Kami mengakui, ya Tuhan, kami ini anak-anak-Mu yang lemah, mudah sekali jatuh, mudah sekali membuat Engkau sedih, mudah meninggalkan Engkau. Tapi puji syukur, Engkau Allah yang tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kami. Engkau tidak akan pernah menolak ketika kami datang kepada Engkau, minta ampun, sungguh-sungguh datang kepadamu. Engkau tidak akan pernah menolak kami, itu janji-Mu. Hari ini kami mau datang sebagai anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Tolong kami Tuhan, jadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.